Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah melanjutkan pembahasan nama Allah yang ke-60, yaitu At-Tawwab. Pertemuan lalu telah disampaikan beberapa hal, antara lain Al-Quran menyebutkan At-Tawwab sebanyak 11 kali dengan 2 penggandengan. Terkadang At-Tawwab digandengkan dengan Rahim. Tawwabur Rahim. Yang maha menerima taubat, Rahim yang maha merahmati atau menyayangi. Terkadang Al-Quran juga menyebutkan At-Tawwab bergandengan dengan Hakim. Tawwabun Hakim. Yang maha menerima taubat, Hakim lagi maha bijaksana. Kenapa Al-Quran menggandengkan Tawwab dengan Rahim? Karena Allah tidak lagi menghukum orang-orang yang telah bertaubat. Dikarenakan taubat adalah pintu di mana seorang hamba berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, digandengkan Tawwab dengan Rahim karena Allah tidak pernah menolak orang yang datang bertaubat. Seorang hamba yang menyempuhkan taubat dengan kejujuran di hadapan Allah, Allah nggak pernah menolak. Allah nggak pernah mengabaikan. Yang ketiga, digandengkan Tawwab dengan Rahim karena setelah seseorang bertaubat, maka rahmat Allah mengalahkan kebencian Allah dalam dosa-dosa yang berlalu. Dalam dosa-dosa yang berlalu terdapat kebencian dan murka Allah. Tapi begitu Anda bertaubat, sampailah Anda kepada rahmat, di mana rahmat tersebut mengalahkan kebencian Allah pada dosa-dosa yang berlalu. Kemudian digandengkan Tawwab dengan Rahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat manusia sebagai rahmat, bukan sebagai kewajiban. Kalau seorang hamba bertaubat, maka Allah wajib menerima. Oh tidak. Tetapi seorang hamba bertaubat, maka Allah menerima taubatnya sebagai kasih sayang, bukan sebagai kewajiban. Adapun penggandengan At-Tawwab dengan Hakim, karena Allah Azza wa Jalla Hakim.
tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang berdosa, melainkan Allah menunda sampai pelaku dosa sampai kepada taubat. Bahkan dosa telah dilakukan setahun, 2 tahun, Allah belum juga menyegerakan hukuman. Kenapa Allah tunda hukuman? Agar sang pendosa berfikir, berjuang untuk mendapatkan kesadaran kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, digandengkan tawab dengan hakim. Hakim artinya kebijaksanaan. Karena Allah nggak pernah mempermalukan orang yang melakukan dosa untuk pertama kali. Jadi kalau ada orang yang tertimpa aib, aibnya terbongkar atas dosa yang dilakukan, itu pasti bukan dosa yang pertama kali dilakukan. Tapi telah berkali-kali dan pada akhirnya terbongkar. Karena Allah yang maha bijaksana tidak mempermalukan seorang hamba atas dosa yang baru pertama kali dilakukan. Itu kebijaksanaan Allah. Agar seorang hamba berusaha untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, itulah beberapa pembahasan terdahulu. Malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang ibadah-ibadah di dalam nama At-Tawwab. Di antara ibadah yang terkandung dalam ibadah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Kewajiban untuk bersyukur. Karena apabila seseorang telah menerima taubat seorang hamba, dan Anda masih ingat pekan lalu disampaikan bahwa seorang hamba bertaubat di antara 2 taubat dari Allah. Jadi taubat Anda di antara 2 taubat dari Allah. Pertama, Allah berikan Anda kesadaran untuk bertaubat. Begitu kesadaran untuk bertaubat jatuh ke dalam hati Anda, maka Anda pun bertaubat. Setelah Anda bertaubat, lalu kemudian Allah mengambil taubat Anda dan menerimanya. Jadi taubat berawal dari Allah dan berakhir pada Allah. Berawal dari Allah ketika Allah berikan Anda kesadaran untuk bertaubat. Berakhir pada Allah ketika Allah benar-benar menerima taubat Anda. Jadi semakin terlihat betapa besar kasih sayang Allah di dalam taubat. Ketika Allah awal dari taubat dan Allah pula akhir dari taubat. Dan taubat Anda hanya di antara 2 taubat tersebut. Dan di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla di dalam taubat, bahwa taubat enggak cuma menghapuskan dosa menjadi kosong dan nol. Melainkan taubat membuat dosa yang berlalu menjadi kebaikan sesuai dengan jumlah dosa. Jadi Anda jangan berpikir apabila Anda melakukan 100 dosa, kemudian Anda bertaubat, maka Anda kembali ke titik nol. Ternyata tidak seperti itu. Akan tetapi ketika Anda bertaubat, atas 100 kesalahan Anda, taubat mengubah 100 kesalahan menjadi 100 kebaikan. Kesalahan pertama, makan riba. Anda bertaubat. Makan riba berakhir dengan taubat, bukankah itu kebaikan? Kesalahan yang kedua, bertahun-tahun Anda dalam cinta monyet, tapi kemudian Anda taubat. Cinta monyet Anda dosa, tapi berakhir dengan taubat, bukankah itu kebaikan juga? Ini keagungan taubat jamaah sekalian.
sejumlah dan sebesar apapun dosa Anda akan menjadi kebaikan disebabkan karena taubat. Dan Allah menegaskan itu dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang bertaubat, beriman, sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Apabila Anda memiliki tiga hal ini dalam dosa Anda, taubat, iman, sungguh-sungguh beramal saleh. Anda memiliki tiga hal ini dalam dosa, maka dosa Anda akan berubah menjadi kebaikan. Subhanallahil azim, ini kebahagiaan kita para pendosa. Jadi Anda hanya perlu berjuang memiliki tiga hal untuk setiap dosa. Kalau Anda memiliki tiga hal ini untuk 100 dosa Anda menjadi 100 kebaikan. Yang pertama, Anda bertaubat. Kemudian taubat Anda pun di atas keimanan. Ada orang yang bertaubat karena udah nggak mampu lagi. Anda dulu preman, iya. Kenapa taubat? Udah nggak mampu. Bagus taubat sajalah. Yang pertama Anda bertaubat. Taubat Anda pun di atas keimanan. Kemudian taubat itu pun mendorong Anda lebih sungguh-sungguh beramal saleh. Jemaah sekalian yang saya hormati, apabila Anda memiliki tiga hal ini di dalam setiap dosa, maka setiap dosa Anda akan menjadi kebaikan. Alhamdulillah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi jangan lagi ada yang berputus asa di depan Allah karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa sebanyak apapun akan menjadi kebaikan. Dengan syarat Anda memiliki tiga hal ini untuk setiap dosa-dosa tersebut. Jemaah sekalian, at-taubatu wajibatun ala kulli abdin la yasihhu an yanfakka minha bi ayyi halin minal ahwal. Taubat tidak boleh lepas dari Anda dalam setiap keadaan. Kalau Anda berpikir taubat ini hanya berhubungan dengan dosa, salah. Karena taubat itu berhubungan dengan iman. Bukan berhubungan dengan dosa saja. Perhatikan dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, perintah taubat ini terhubung dengan keimanan. Jadi Anda jangan salah faham, taubat itu hanya berhubungan dengan orang berdosa. Enggak. Tapi taubat itu berhubungan dengan keimanan. Semakin sempurna iman seseorang, semakin ia lebih banyak bertaubat di depan Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda masih ingat dalam pembahasan Asmaul Husna Al-Ghafur, bahwa kita perlu beristighfar dan bertaubat atas kesalahan dan atas kebaikan. Taubat atas kesalahan karena kesalahan. Dan taubat atas kebaikan karena kekurangan yang sangat banyak dalam kebaikan-kebaikan Anda. Baru saja Anda melaksanakan salat maghrib. Apakah Anda telah memberikan kesempurnaan Anda dalam terhadap salat yang Anda lakukan? Tidak. Salat dari awal sampai akhir
tidak lepas dari kekurangan dan kelalaian. Sehingga kalaupun Anda melakukan satu kebaikan, kebaikan yang penuh dengan kekurangan, maka Anda perlu bertaubat atas kebaikan karena kekurangan yang terdapat di setiap kebaikan-kebaikan tersebut. Apalagi Anda membaca Al-Quran, Anda hanya menyentuh kalamullah sebatas huruf-hurufnya, dan Anda tidak memahaminya secara tafsir, Anda pun tidak memahaminya secara tadabbur. Al-Quran yang Anda fahami secara tafsir, maka Anda mengerti. Tapi boleh jadi Anda tidak melihat ayat itu berhubungan dengan Anda. Tapi ketika Al-Quran telah Anda fahami secara tadabbur, secara perenungan, maka Anda nggak sekedar faham artinya, Anda pun melihat bagaimana ayat ini berhubungan dengan diri Anda. Subhanallah, karena banyak orang yang membaca Al-Quran dan mereka hanya melihat ayat yang dibaca berhubungan dengan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ini berhubungan dengan fulan. Enggak ada hubungannya dengan saya. Jamaah sekalian yang saya hormati, coba Anda tadabbur, sepanjang Anda tidak tadabbur dan merenung, Anda akan melihat ayat-ayat itu untuk orang lain, bukan untuk Anda. Jadi maksud saya, membaca Al-Quran adalah satu kebaikan. Aib dan kekurangan Anda dalam membaca Al-Quran, Anda membaca tanpa tafsir, dan Anda pun tidak membaca dengan tadabbur. Maka kalaupun Al-Quran itu kebaikan Anda, kebaikan yang syarat dengan kekurangan. Oleh sebab itu, taubat berhubungan dengan kejahatan Anda, benar, tapi juga berhubungan dengan kebaikan Anda. Karena di dalam kebaikan, syarat dengan kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian, maka kita membutuhkan istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Ayat 31 surat An-Nur yang tadi saya bacakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengkomentari ayat ini. Kata beliau, Allah memerintahkan kami bertaubat setelah kami berhijrah dan setelah kami berjihad. Jadi mereka nggak cuma salat dan puasa, mereka pun telah berhijrah. Lebih dari itu, mereka pun telah berjihad. Namun kemudian Allah tetap menyuruh, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang beriman, taubat kalian semua kepada Allah. Ini setelah jihad mereka, setelah hijrah mereka, tetap Allah perintahkan mereka taubat. Nah, kenapa? Sekali lagi agar kita semua tahu bahwa taubat itu tidak berhubungan secara khusus dengan dosa saja. Melainkan taubat itu berhubungan dengan dosa, berhubungan pula dengan kebaikan. Berhubungan dengan dosa karena dosanya, berhubungan dengan kebaikan karena sejumlah kekurangan kita dalam berbuat baik. Maka perlu taubat untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Penulis berkata, idza takhattal 'abdu 'anit taubati, idza takhallal 'abdu 'anit taubati sara zaliman li nafsihi. Apabila seorang hamba yang berdosa tidak bertaubat, maka jadilah dia orang zalim. Artinya, Anda tidak dinamakan zalim karena dosa, tapi karena meninggalkan taubat atas dosa. Seorang yang zina, apakah dia zalim? Tidak. Kalau dia bertaubat.
Tapi kalau dia tidak bertaubat, saat itulah dosa menjadi kezaliman. Dalam surat Al-Hujurat Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Imam Abu Ismail Al-Harawi beliau mengatakan Allah membagi pendosa dalam dua kategori. Pendosa yang zalim dan pendosa yang tidak zalim. Pendosa yang zalim adalah pendosa yang mengabaikan taubat. Adapun pendosa tapi tidak zalim adalah pendosa-pendosa yang bertaubat. Adam alaihi salam ketika beliau telah melakukan dosa di surga, beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Beliau mengakui kezaliman. Karena saat itu Allah belum memberikan taubat. Musa alaihi salam setelah melakukan pembunuhan di Mesir, beliau mengaku zalim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia zalim dengan pembunuhan karena saat itu Allah belum memberikan taubat. Yunus alaihi salam dalam perut ikan pun mengaku diri orang zalim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena saat itu Allah belum memberikan ampunan. Adapun setelah Allah memberikan ampunan, maka lepaslah kezaliman tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, kemuliaan Adam sebelum berdosa dan kemuliaan Adam setelah bertaubat, mana yang lebih tinggi? Apakah Adam lebih mulia tanpa dosa? Ataukah Adam lebih mulia dengan taubat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Adam alaihi salam lebih mulia dengan taubat dibandingkan mulia dengan tanpa dosa. Ini satu keindahan yang mesti Anda syukuri. Tidak selamanya orang tanpa dosa lebih mulia. Karena yang lebih mulia dari orang tanpa dosa adalah pendosa yang bertaubat. Taubat itu memberikan kemuliaan yang sangat besar. Maka saya ulangi sekali lagi, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Adam setelah bertaubat alaihi salam lebih mulia daripada Adam sebelum berdosa. Maka alhamdulillah Allah berikan pintu taubat ini jamaah sekalian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata beliau SAW, wahai kalian semua manusia, bertaubatlah kepada Allah. Karena aku dalam satu hari bertaubat sebanyak 100 kali. Beliau bertaubat 100 kali. Padahal di awal surat Al-Fath Allah berfirman liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlalu dan yang akan datang sudah diampuni. Meski telah diampuni, namun setiap harinya beliau bertaubat sebanyak 100 kali. Ini makin memberikan Anda satu kesimpulan bahwa taubat itu enggak berhubungan hanya dengan dosa, tapi berhubungan dengan keimanan. Kalau Anda bertanya, apa nilai keimanan yang sangat besar dalam taubat dari orang-orang yang saleh seperti Nabi? Jawabannya, dengan taubat itu orang-orang yang saleh mengokohkan kehinaan diri. Dengan taubat itu orang-orang yang saleh mengakui kemahasucian Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan taubat itu kita mengakui bahwa kita kotor. Dan dengan taubat itu kita mengakui Allah Maha Suci.
Ini nilai keimanan yang luar biasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata, "Idza akhta al-insanu fala yahtakir nafsahu wa yadhall ya'ish fi halati nadam, li'anna at-taubata karamatun min Allah li ibni Adam." Siapapun yang jatuh kepada dosa, maka janganlah terus-menerus menghinakan diri. Jangan terus-menerus menghinakan diri secara berlebihan. Jadi, ada orang yang menghinakan diri sampai ke tingkat suuzan kepada Allah. Saya ini udah kotor, Allah udah nggak mau terima. Ini menghinakan diri sampai ke level suuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nggak boleh terjadi. Betul, dosa menjatuhkan Anda pada kehinaan, tapi taubat meninggikan Anda pada kemuliaan. Dosa menjatuhkan Anda pada kehinaan, namun taubat meninggikan Anda pada kemuliaan. Jadi bukan berarti Anda taubat lalu Anda merasa mulia. Tidak. Tapi maksudnya adalah, Anda yang berdosa dan melihat kehinaan diri, jangan sampai Anda suuzon kepada Allah dengan kehinaan diri. Saya ini orang kotor, Allah nggak mau terima. Ini namanya menghinakan diri, disertai dengan suuzon kepada Allah. Ini nggak boleh. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala harapan terbesar. Betul, kalau kita melihat diri kita yang nampak hanya ketakutan. Tapi kalau Anda melihat Allah yang nampak adalah harapan. Anda lihat diri Anda akan melihat dosa yang banyak. Tapi Anda melihat Allah, Anda akan melihat ampunan, maaf, kasih sayang, kemahalembutan. Makanya seorang yang saleh bermunajat, beliau mengatakan, Allahumma ra'aitu nafsi fa akhaf, wa ra'aituka rabbi fa arju. Allahumma aminni mimma akhaf, wa atini ma arju. Ya Allah, semakin aku melihat diriku, semakin aku melihat ketakutan. Tapi semakin aku melihat dirimu, semakin aku melihat harapan. Ya Allah, lepaskan aku dari ketakutan ini, rangkul aku dengan harapan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi menghinakan diri karena dosa sampai ke tingkat suuzon kepada Allah, hukumnya tidak dibenarkan. Anda menghinakan diri, tapi kemudian melihat kasih sayang Allah. Ini bagus. Ya Allah, aku orang yang kotor, namun Engkau Maha Penyayang tuh. Anda menghinakan diri tanpa Anda kehilangan pandangan bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penyayang. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu. Aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, berikan aku ampunan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah sekalian, penulis berkata, at-taubatu min anfa'il umur lil 'abd, faqad yabtalillahu 'abdahu al-mu'min daf'an lahu lit-taubati litukammila ubudiyatahu bitadarru'ihi wa taqarrubihi lillah wa syukri ni'amihi alaihi. Beliau mengatakan, Allah menguji seorang hamba dengan dosa. Musibah terbesar Anda, musibah yang menjatuhkan Anda dalam pandangan Allah, yaitu dosa. Uang Anda hilang, itu musibah, tapi enggak menjatuhkan Anda dalam pandangan Allah. Bisnis Anda tidak untung hari ini, itu musibah. Namun itu musibah yang tidak menjatuhkan Anda dalam pandangan Allah. Tapi bahwa Anda berdosa,
sebuah musibah karena Anda akan jatuh dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah kodratkan manusia jatuh kepada dosa agar hal itu menjadi daya dorong untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebabkan karena dosa, Anda menemukan satu ibadah yang bernama taubat. Sehingga disebabkan karena dosa, Anda menemukan satu ibadah yang bernama tadarru, yaitu penghinaan diri. Sehingga disebabkan karena dosa, Anda menemukan satu ibadah yang bernama syukur. Karena Allah memberikan taubat. Bukankah itu nikmat yang perlu disyukuri? Jadi apa yang disampaikan penulis ini sangat indah sekali. Beliau mengatakan Allah jatuhkan seorang hamba dalam kejahatan bukan untuk menghina, tapi agar sang hamba menemukan sejumlah kebaikan yang memang tidak ditemukan kecuali dalam kejahatan. Allahu Akbar. Jadi ada kebaikan dan kemuliaan Anda tidak menemukannya kecuali di dalam dosa Anda. Taubat itu kemuliaan. Betul Anda mendapatkan taubat dalam kebaikan, tapi Anda lebih merasakan taubat itu dalam kejahatan. Maka Allah Azza wa Jalla mengkodratkan Anda, memfitrahkan Anda jatuh kepada dosa bukan untuk menghinakan Anda, tetapi agar Anda bertemu dengan sejumlah ibadah yang memang ibadah ini Anda tidak temukan kecuali di dalam dosa. Ibadah pertama adalah taubat. Ibadah yang kedua adalah tadarru', penghinaan diri di depan Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah yang kedua ini penting sekali. Penghinaan diri di depan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sedikit tadarru' atau melakukan penghinaan diri, orang seperti ini akan hancur dalam ujub. Saya ulangi. Orang-orang yang minim tadarru', minim rendah diri, tadarru' artinya rendah diri. Penghinaan diri itu namanya tadarru'. Seperti yang dilakukan Nabi Adam, zalamna anfusana, ya Allah kami ini orang zalim. Seperti yang dikatakan Nabi, inni kuntu minadz zalimin, ya Allah aku ini memang penjahat. Ini namanya tadarru', penghinaan diri. Kalau Anda tidak memiliki tadarru', kehinaan diri, dipastikan Anda akan hancur dengan ujub. Karena antara tadarru' dengan ujub nggak berpisah. Anda hanya satu di antara dua pintu tersebut. Kalau Anda berada di dalam pintu tadarru', berarti Anda selamat dari ujub. Tapi kalau Anda tidak berada di pintu tadarru', berarti Anda terjebak di dalam ujub. Lantas di mana Anda dapatkan tadarru'? Jawabannya melalui dosa. Nomor 3, Allah jatuhkan Anda di dalam dosa agar Anda bersyukur bahwa Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah akan menjadi syukur bagi orang-orang yang berdosa. Kita yang berdosa nih, Masya Allah, kita bersyukur sekali ada taubat. Sehingga taubat itu benar-benar menjadi syukur kita jamaah sekalian. Nah, jadi begitulah kata penulis, Allah menjatuhkan manusia ke dalam dosa agar manusia sampai kepada beberapa ibadah. Disebabkan dosa, maka sampailah manusia kepada taubat. Disebabkan dosa, maka sampailah manusia kepada tadarru'. Disebabkan dosa, maka sampailah manusia di dalam syukur. Syukur bahwa Allah Maha Pengampun. Syukur bahwa Allah panjangkan usia sampai akhirnya mampu lepas dari dosa.
Subhanallahil azim, perhatikan jamaah sekalian. Banyak kawan-kawan seusia kita, satu SD dengan kita, satu SMP dengan kita, mereka wafat, secara lahiriah mereka belum bertaubat. Tentu tanpa menyebutkan nama. Kita husnuzan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni mereka. Namun walau demikian, kita melihat pemandangan ini hanya untuk mensyukuri diri sendiri. Ya Allah, dia wafat di usia yang belum sampai kepada kesadaran. Meninggal sewaktu pacaran misalnya. Meninggal sewaktu kebut-kebutan dengan kawan di playover, tiba-tiba tabrakan, kepala pecah. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah panjangkan usia Anda hingga Anda melewati usia hawa nafsu dan perlahan-lahan perjalanan waktu mempertemukan Anda dengan kesadaran yang sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anda bilang jamaah sekalian saya, di antara nikmat terbesar Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tidak mewafatkan kita di usia hawa nafsu. Usia hawa nafsu yakni usia puberitas. Masih ingat ketika dulu SMA, SMP, Anda masih ingat? Kita benar-benar nggak ngerasakan banget Allah itu ada kecuali hanya sekedar nama. Nggak pernah Allah menjadi ketakutan kita dalam hati ketika melakukan dosa. Allahu Akbar. Seandainya Allah mewafatkan Anda di atas usia hawa nafsu tersebut, betapa hancurnya Anda jemaah sekalian. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, Allah panjangkan usia Anda sampai Anda lepas dari usia hawa nafsu dan perlahan-lahan Allah pertemukan Anda dengan kesadaran. Baik jemaah sekalian, sepertinya masuk waktu. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Penulis berkata, syurutut taubah, taubat itu memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, tarkudz dzamb atau al-iqla', menghentikan dosa. Kalau dosa belum berhenti, berarti belum taubat. Syarat yang kedua, an-nadam, menyesal. Menyesal. Dosa yang belum disesali berarti dosa belum ditaubati. Dan sangat luar biasa pengaruh penyesalan terhadap dosa. Dosa yang mungkin terasa manis akan berubah menjadi pahit disebabkan karena penyesalan. Pada saat kita melakukan dosa, karena kita melihatnya manis, karena kita melihatnya lezat. Seandainya bukan karena manis dan kelezatan, kita nggak mungkin melakukan dosa. Tapi ketika taubat memberikan Anda penyesalan, perhatikan, apa yang dilakukan penyesalan itu terhadap dosa yang tadinya manis, dosa yang tadinya manis berubah menjadi pahit dengan penyesalan. Dosa yang tadinya lezat menjadi sangat menakutkan karena penyesalan. Nah, maka dosa-dosa yang masih terasa manis, masih terlihat manis walaupun Anda nggak mencicipinya, berarti ini dosa ini belum ada dalam penyesalan. Saya ulangi, semua dosa yang masih nampak manis, ini dosa belum ada dalam penyesalan. Karena dosa apabila bercampur dengan penyesalan, niscaya dosa itu menjadi pahit. Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaihi beliau mengatakan, syarat taubat itu cukup satu, yaitu menyesal. At-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Karena 4 atau 5 syarat taubat yang disebut ulama kita semuanya kembali kepada menyesal. Misalnya meninggalkan dosa. Kenapa Anda meninggalkan dosa? Karena menyesal. Baik, syarat taubat yang ketiga, lagi-lagi yang ketiga ini pun kembali kepada penyesalan. Apa itu al-azimah?
ala tarkil muawadah, bertekad enggak mengulangi lagi. Seberapa besar tekad Anda tidak mengulangi? Jawabannya seberapa besar penyesalan. Penyesalan yang besar atas dosa memberikan Anda tekad yang besar tak mengulangi. Tapi penyesalan yang kecil, yang lemah terhadap dosa, hanya memberikan Anda tekad yang lemah pula untuk tidak mengulangi dosa. Syarat taubat yang keempat adalah istibdaluhu bi'amalin salih. Bahwa Anda harus mengubah dosa Anda dengan amal saleh. Jadi nggak cukup dosa ditinggalkan, tapi ganti dengan amal saleh. Syarat yang keempat ini, walaupun sebagian ulama tidak memasukkannya sebagai syarat atau wajib, namun Allah menuntut amal saleh setelah taubat. Al-Furqan ayat 70 yang tadi saya bacakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang bertaubat, beriman dan sungguh-sungguh beramal saleh. Perhatikan, Allah menuntut Anda mengganti dosa Anda dengan amal saleh. Yang tadinya membenci, ganti kebencian itu dengan cinta. Yang tadinya mencela, ganti celaan itu dengan pujian. Yang tadinya lalai, ganti lalai itu dengan zikir. Maka di antara amal saleh yang paling dianjurkan adalah yang berhubungan dengan kejahatan. Misalnya, kalau kejahatan seseorang masa lalu adalah kejahatan terkait harta. Mungkin dia seorang perampok, pencuri, penipu, garong. Kalau inilah kejahatan masa lalu, lalu ia bertaubat, amal saleh yang paling dianjurkan adalah amal saleh yang bisa menutupi kejahatan masa lalu. Begitu selanjutnya. Baik. Dan syarat taubat yang kelima jamaah sekalian adalah raddul madzalim atau istihlalul madzalim. Anda minta maaf terhadap orang lain atas kezaliman. Ya, minta maaf kepada orang lain atas kezaliman Anda. Datangi satu persatu. Dulu saya pernah begini, begitu. Antum masih ingat? Masih. Tolong saya dimaafkan. Tolong saya dimaafkan. Dan jangan biarkan setan menakut-nakuti Anda dari minta maaf. Tidak, orang yang minta maaf itu, apalagi Anda lakukan karena Allah Azza wa Jalla, dengan pendekatan yang baik, semua orang terkesan, semua orang terenyuh dengan orang yang datang minta maaf. Baik jamaah sekalian, inilah beberapa syarat-syarat dalam taubat. Tinggalkan dosa, menyesal, bertekad tidak mengulangi, ganti kejahatan Anda dengan kebaikan, dan yang kelima, minta maaflah atas kezaliman. Kebetulan jamaah sekalian, mumpung saya ingat, apabila Anda kebetulan orang yang menjadi korban kezaliman, mungkin Anda disakiti, mungkin hak Anda dirampas, baik dirampas oleh individu ataupun dirampas oleh non-individu. Agama memberikan Anda 3 pilihan. Pilihan pertama, Anda yang menjadi korban kezaliman boleh mendoakan keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Keburukan balas dengan keburukan. Ya Allah, hukum si fulan. Anda boleh melakukan yang kedua ini. Ya, ini Anda boleh melakukan yang pertama. Tapi yang terbaik ambil yang kedua. Tidak usah doakan keburukan, tetapi bertekadlah untuk nanti diselesaikan di depan Allah.
saya nggak perlu dia dihukum di dunia. Tapi saya butuh di depan Allah akan ada hitung-hitungan dengan dia. Saya ambil kebaikannya atau saya berikan ia kejahatan saya. Ini nomor 2. Yang lebih indah dari nomor 2 adalah nomor 3. Bahwa Anda memaafkannya. Tidak mendoakan keburukan untuknya di dunia dan tidak bertekad akan mengambil kebaikannya di akhirat. Ini nomor 3 paling indah. Dan ingat, kebaikan yang akan Anda dapatkan pada nomor 3 jauh lebih besar daripada kebaikan yang Anda peroleh pada nomor 2. Tadi di nomor 2, Anda berkata, saya nggak akan mendoakan keburukan. Tapi di akhirat saya akan ambil kebaikannya. Atau saya akan berikan kejahatan kepada dia. Ini nomor 2. Tapi sekiranya Anda mengambil nomor 3, keuntungan yang Anda peroleh dalam nomor 3 jauh lebih besar daripada nomor 2. Jadi jemaah sekalian, orang yang cerdas selalu memilih mana yang lebih menguntungkan. Kalau Anda ambil yang pertama, Anda doakan hukuman bagi orang yang menzalimi Anda. Ya Allah, hukumlah fulan. Anda ambil yang pertama, pertanyaan apa untungnya buat Anda? Dia dihukum oleh Allah, nggak ada untungnya buat Anda. Anda ambil yang kedua, Anda tidak doakan hukuman terhadap tersangka kezaliman, tapi Anda bertekad di akhirat kita hitung-hitungan. Di sini Anda akan untung, tapi untung Anda cuma sedikit. Tapi kalau Anda mengambil nomor 3, Anda tidak mendoakan keburukan, Anda pun sudah ikhlas enggak akan menuntutnya di depan Allah di akhirat, di sini akan Anda dapatkan keuntungan limpah ruah. Sekali lagi saya katakan, orang pintar selalu berpikir keuntungan. Anda nggak pintar kalau Anda mengambil yang nggak untung. Anda pun tidak cerdas kalau Anda ambil yang untungnya kecil. Tapi Anda benar-benar sangat cerdas kalau Anda mengambil yang keuntungannya besar. Yaitu, tak usah doakan keburukan, dan gak usah pula berpikir untuk menuntutnya di depan Allah Azza wa Jalla. Maafkan, hapus semuanya. Dan akan Anda dapatkan keuntungan sangat luar biasa di depan Allah Azza wa Jalla. Sebelum sampai di akhirat, Anda akan panen keuntungan itu. Jadi, 3 pilihan ini halal, tapi ambil pilihan yang paling menguntungkan, yaitu nomor 1, nomor 3. Sakit katanya nomor 1 itu. Oh, iya, tapi Anda akan sembuh dari sakit itu dengan nomor 3. Karena kalau Anda maafkan, maaf itu menyembuhkan hati yang sakit. Betul tidak? Masih sakit di sini berarti kamu belum memaafkan. Kalau kamu sudah memaafkan, sakit itu hilang. Tidak ada yang menyembuhkan sakit hati Anda kecuali maaf. Demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.